Hai, selamat datang di Metode. Kali ini gue mau membahas kasus yang terjadi di Thailand yang baru-baru ini terjadi atas permintaan kalian, Hers Kitchen. Terima kasih untuk sarannya. Buat kamu yang pertama kali datang ke channel gue ini, kalau ada yang mendapati konten gue seperti kayak storyteller ya, walaupun dulu jago bernama Anglit Story, bukan mau menceritakan sebagai storyteller, namun lebih condong ke analisa suatu kasus. Jadi seperti biasa, gue akan bahas dari profil ke kronologi baru ke opini gue. Yuk, cus. Gue udah ganti buku. Boju. Kemarin bukunya udah penuh. Teng Monida adalah artis papan atas di Thailand, lahir pada 13 September 1984. Pada saat kejadian, usianya 37 tahun. Langsung aja masuk ke kronologinya tanpa gue lebih banyak menjelaskan siapa saja yang terlibat di dalam kasusnya ini, bisa menyimak perlahan-lahan. Kronologinya, pada tanggal 24 Februari 2022, hari Kamis pada saat itu bukan tanggal merah, terutama di kalendernya Thailand juga tidak ada tanggal merah, tidak ada hari peringatan pada hari itu dan juga keesokan harinya. Namun Teng Mo dan 5 temannya pergi menaiki speedboat. Mereka naik speedboat di salah satu sungai besar yang ada di Thailand, yaitu Chao Phraya River. Dan yang ikut adalah Itserin Getik Juta Suksawat yang biasa dipanggil Getik, adalah manajer serta sahabat Teng Mo. Mereka tinggal bersama. Getik punya anak yang diadopsi oleh Teng Mo. Lalu Wisapat Sen Manomairat, teman Teng Mo dan juga teman Getik. Tanupat Porlerta Wiwit merupakan pemilik kapal dan juga importir mobil mewah dan statusnya sudah menikah. Seperti dari antara mereka berlima yang statusnya sudah menikah hanya Por. Paipon Robert Trikanjananon merupakan founder dari Orisma Teknologi, developer, dan juga 11 company lainnya. Robert ini yang menyetir speedboat pada saat kejadian itu. Dan dikatakan kalau Robert adalah hacker. Nitas Job Kirati Suti Saton merupakan mitra barbershop yang berkelas high-end, yaitu Black Amber, dan juga teman dari Teng Mo. Cuma dari sini gue nggak menemukan apa benang merah antara Robert dengan Por dan juga dengan yang lainnya seperti Sen, Getik, Job. Apa kaitan mereka? Bagaimana mereka bisa bertemu, berkumpul di speedboat itu. Jadi mereka bertolak dari Krungton Bridge menuju jembatan Rama 7. Cuma nggak gitu jelas di sini karena dari berita-berita yang gue kulik itu tidak ada yang menyebutkan sebenarnya tujuan mereka mau kemana. Tapi kita cek dulu di Google Maps. Dari Krungton Bridge terus mereka jalan-jalan ya naik speedboat itu sampai melewati bawah jembatan Rama 7 Bridge dekat Pibul 1 nih, antara Krungton Bridge dengan Pibul 1. Dia jatuh di antara ini. Jadi untuk kasus ini kita simak versi dari masing-masing pihak. Yang pertama, versi Getik. Teng Mo dikatakan tidak memakai life jacket. Begitupun juga dengan mereka semua tidak ada yang memakai life jacket. Lalu Teng Mo permisi, dia mau buang air kecil. Namun karena toilet di speedboat itu sedang rusak, pindahlah dia ke transom. Transom ini adalah bagian belakang speedboat. Dia berpegangan dengan kaki Sen dan jongkok, sementara Sen main handphone. Mereka juga bilang kalau Robert yang saat itu sedang membawa speedboat, nyetirnya ugal-ugalan, membuat boat menjadi tidak stabil hingga Teng Mo pun terpleset dan jatuh ke dalam air. Getik mencoba memanggil yang lain, namun tidak ada yang mendengarnya karena suara mesin terdengar begitu keras. Suara Getik tenggelam di antara suara mesin speedboat. Sedangkan versi Sen sebagai temannya dari Teng Mo, karena Teng Mo ini berpegang pada kaki Sen, harusnya pada saat Teng Mo jatuh, Sen ataupun Getik bisa mereka lari ke depan, lari ke Robert dan bilang kalau Teng Mo jatuh. Tapi di Instagram live-nya Sen, ia mengatakan kalau ia mencoba menolong, cuma sudah keburu jatuh. Padahal waktu polisi tanya tentang kejadian ini, Sen bilang dia tidak melihat kalau Teng Mo jatuh karena dia sibuk bermain handphone. Padahal Teng Mo memegang kakinya.
Masa iya dia tidak merasa kalau pegangan tangan Tengmo terlepas dari kakinya? Lihat posisi pada saat Sen duduk di boat. Jangan lupa, ini adalah speedboat. Maksud gue, pada saat speedboat itu sedang berjalan, posisi depan akan lebih tinggi walaupun beberapa derajat, tetapi setidaknya pada saat Tengmo sedang ada di transom itu, dia akan merasakan sudutnya tidak nyaman untuk dia, apalagi Tengmo memakai bodysuit, dan sepertinya bodysuit ini adalah hal yang dilupakan oleh mereka semua. Ya, bukan dilupakan, tetapi mereka tidak tahu kalau itu adalah bodysuit. Jadi mereka membuat alasan yang mengada-ngada seperti itu. Tapi kita lanjutin aja ya. Semua yang ada di dalam bot itu pasti akan menyadari pada saat posisi bot ini sedang berjalan, setidaknya akan terangkat sedikit. Tetapi yang lebih menyadari keadaan ini adalah si pemilik bot, yaitu Por, karena Por pasti lebih tahu karakteristik botnya. Versi dari Por, the owner, termasuk ketika Tengmo sedang berada di transom, ia tahu setidaknya bagaimana posisi Tengmo harusnya pada saat Tengmo sedang mau buang air kecil. Tapi kita lihat dulu review speedboat merek Cobalt tipe 25SC tahun 2018, di mana letak toiletnya. Oh, sebagai informasi, Cobalt ini, jenis ini hanya ada 2 di Thailand. Jadi yang punya juga bukan main-main. Nah, ini dia botnya. Oh, itu propellernya, dan di sini toiletnya. Bagaimana caranya masuk? Cuma Por katakan kalau toiletnya itu tidak dapat dipakai karena toiletnya itu sedang banyak barang. Por mempergunakan toilet itu sebagai storage. Yang uniknya padahal bot ini memiliki storage lain. Entah apa yang dibawa Por segitu banyaknya sampai toilet pun menjadi storage. Yang buat jadi aneh di sini adalah Por mau ajak teman-temannya naik bot dia. Ya, entah siapa ya punya ide ini kalau mereka mau bepergian dengan menaiki speedboatnya Por, tetapi setidaknya Por mengajak teman-temannya dengan menggunakan speedboat yang itu, tetapi ia tidak mempersiapkan toiletnya, dan justru toiletnya itu dipakai untuk menyimpan barang. Ada cerita yang dicoba ditutupi di sini, menutupi kisah Tengmo tanpa melibatkan mereka semua yang ada di boat. Por pada saat itu juga bilang kalau speedboat tidak dalam kecepatan tinggi, namun ia mengaku semua meminum wine, hanya saja mereka semua tidak dalam keadaan mabok. Tapi di dalam bot itu hanya ditemukan 1 gelas wine saja. Kemana sisanya? Versi Robert, the driver. Robert mengaku belum mahir dan telah membuat kapal tersebut oleng hingga membuat Tengmo terpleset dan jatuh. Walaupun Robert belum memiliki SIM ataupun misalnya SIM itu expired, tetapi bukan berarti Robert tidak bisa mengendarai speedboat itu kan, karena banyak juga loh anak kecil ya mengendarai motor dengan berani. Oh ya, sungai ini termasuk dengan alur pelayaran dengan intensitas pelayaran yang tergolong tinggi, sehingga pasti ada peluang terjadinya tubrukan. Karena itu ada setidaknya batas kecepatan yang mereka harus patuhi, dan harusnya si Por sebagai pemilik bot itu memberitahu kepada Robert. Tetapi sebenarnya berapa sih kecepatan speedboat itu? Ini video pada malam kejadian, ada 2 kapal. Nah, speedboat itu lewat. Gue kurang gitu tahu berapa jarak antara kapal A dengan kapal B. Taruhlah jarak amannya 25 meter ya, karena ini adalah kapal kecil. Dan waktu dari titik A ke titik B, ini titik A sampai titik B 12 detik. Dengan catatan tidak ada faktor-faktor pengganggu lainnya seperti arus dan juga angin. Jarak dari titik A ke titik B 25 meter, ya taruhlah 25 meter ya. Kalau dijadikan ke kilometer adalah 0,0025 km. Dan waktu tempuh dari speedboat ke titik A ke titik B itu adalah 6 detik. Maka V didapat 15,6 km per jam, yang kalau dikonvert ke knot didapat 8,4 knots. Ini adalah kecepatan standar. Bisa dikatakan dia tidak dalam keadaan ngebut. Walaupun Robert bilang kalau dia ngebut,
Tetapi Por bilang kalau dia tidak ngebut karena lebih sering Por mengendarai speedboat. Ya karena dia mempunyai bot itu, jadi dia tahu apakah ini ngebut atau tidak. Tetapi jika Robert melakukan hal ini, maksudnya dia meninggikan RPM-nya sehingga membuat suara mesin terdengar menderu-deru untuk membuat suara jeritan Tengmo tidak terdengar. Karena dari Amarin TV itu melakukan investigasi terhadap CCTV ini, di mana terlihat seperti ada bayangan Tengmo yang memegang bagian belakang bot. Nah, ini dia bayangannya, walaupun bayangannya nggak gitu jelas juga ya. Di pukul 22.34 ini diduga kejadian setelah Tengmo jatuh. Di menit-menit sebelum Tengmo jatuh ada di CCTV yang ini. Terlihat ada 2 orang yang berdiri di depan pukul 22.32. Dan di sini nggak kelihatan terhalang truk. Sampai di sini nggak kelihatan ada Tengmo. Diduga seperti itu. Walaupun di Chao Phraya itu ramai, banyak CCTV karena di situ adalah sebagai tempat pariwisata juga, setidaknya banyak restoran-restoran dan juga rumah penduduk, banyak CCTV, tetapi kalau kejadiannya pada malam hari, cahaya tidak akan membantu secara maksimal rekaman CCTV, dan begitu juga lampu-lampu yang ada di bridge Lama 8 pada pukul 9 sudah mati secara otomatis. Harusnya di antara mereka ada yang mengetahui tentang hal ini dan karena itu memiliki ide untuk berlayar ke tempat itu. Dan orang yang mengetahui hal ini setidaknya sering datang ke lokasi atau pernah datang ke situ. Selanjutnya, ini adalah CCTV di mana Tengmo bersama dengan Getik sedang ada di tempat parkir. Lihat sepatu yang mereka pakai. Tengmo tahu mereka mau naik bot, jadi Tengmo memakai flat shoes, sepatu yang flat, sedangkan Getik memakai hak tinggi. Maksudnya, ya, walaupun memang ada beberapa cewek senang memakai high heels di saat mereka sedang mau naik ke kapal, tetapi setidaknya mereka harusnya tahu itu adalah kapal speedboat. Kapal speedboat yang oleng-oleng, yang suka oleng-oleng, apalagi kalau terkena ombak yang besar, dan membuat keseimbangan tubuh mereka ya pasti jatuh setidaknya, apalagi kalau memakai high heels di speedboat akan menyulitkan mereka kalau misalnya ada apa-apa. Tetapi Getik memakai high heels. Kalaupun ada yang mengatakan ini adalah pembunuhan berencana, tetapi melihat Getik memakai high heels, gue menjadi ragu ya. Di antara mereka berlima itu memang ada yang saling menutupi, tapi setidaknya ada 1 orang yang melakukan hal ini, dan ada ya 1 atau 2 orang yang telah menyusun rencana dengan rapi. Gue tidak mau membicarakan tentang hal-hal astral atau hal-hal yang di luar nalar gue ataupun rumor-rumor lain. Jadi gue akan sudahi analisa gue sampai di sini aja. Oke, gue harap kita semua dapat memahami yang terjadi di sini. Dan kalau kamu ada pertanyaan, kamu ada unek-unek, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.